Hello my brother and my sister, long time no see. Kembali lagi bersama saya Edo. Di sini saya akan membuat sebuah program menggunakan C, bahasa pemrograman C, untuk menampilkan NIM, nama, dan umur dari 4 orang secara random ya pastinya, dan menghitung umur rata-rata dari keempat orang tersebut. Oke, di sini kita langsung membuka code blocks. Nah, ini kita menggunakan variabel dengan tipe dasar chart untuk menghitung karakter dan juga string. Jangan lupa kita menggunakan float. Di mana float ini fungsinya untuk menghitung float atau bilangan pecahan. Di sini kita menghitung umur ya teman-teman. Karena nanti kita menghitung rata-ratanya. Tapi sebelum itu jangan lupa pada konstantanya kita menggunakan include string h. Maksudnya string titik h. Oke. Supaya mengapa kita menggunakan string h? Supaya di sini kita menggunakan strcpy. Supaya strcpy ini dapat difungsikan ya teman-teman, supaya nanti apabila kita menginput sesuatu, kita menginput nama, supaya nanti terbaca pada printf-nya. Ketika kita melakukan hal ini, jadi kan kita menginput 4 orang siswa. Jadi kita membuat hal yang sama, hanya jadi ini di sini kita menginisialisasikan NIM 1 itu nama 1 itu namanya Yakubus Cerdas, dan berserta NIM-nya ini dan umurnya itu 18. Dan hal tersebut dan sama NIM 1, NIM 2 dan NIM 3 dan NIM 4 juga. Jadi di sini kita tinggal copy saja. Dengan NIM yang berbeda, namanya berbeda, dengan umur yang berbeda. Di sini kita menggunakan %s untuk menghitung data string yang ada di atas ya teman-teman. Pada slash f, di antara slash dan f itu kita tambahkan titik dengan 0 supaya angka yang berada di belakang koma akan menghilang. Umur 1, umur 2, umur 3, dan juga umur 4. Dan juga rata-ratanya. Mari kita coba run. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini angka yang berada di belakang 0 akan menghilang. Akan menghilang semuanya. Dan rata-rata umur keempat mahasiswa di atas adalah 18 tahun. Di sini kita diberikan sebuah program seperti ini dan suruhannya di mana kita melengkapi ya, di mana kita melengkapi program tersebut, lengkapi komentar ini, dan ya kita memberikan sebuah penjelasan. Di sini mari kita coba run apa yang terjadi. Nah, ditampilkan seperti ini, 0 dan 998. Jadi kita mendeskripsikan semua program ini. X sama dengan 7. Di sini mendeklarasikan
X adalah 7. Dan yang ini, Y sama dengan 99, mendeklarasikan Y sama dengan 999. Yang di bawah mendeklarasikan X sama dengan 7, di mana double plus ini menandakan bahwa A ditambah 1, ya. Maka 7 ditambah 1. Sama halnya di bawah, tetapi lambangnya tuh berbeda, ya. Y min ini mendeklarasikan Y sama dengan 999 sama dengan A kurang 1, maka 999 dikurang 1 sama dengan 998, dan yang di atas menjadi 8. Oke. Kita mendeklarasikan N yang lambangnya tanda dan ini, di mana X ini mendeklarasikan or di sini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat di atas, tetapi menuliskannya dalam perhitungan secara manual menggunakan bilangan biner. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini sudah X N sama dengan 2, Y OR sama dengan 2. Di sini saya akan menjawab X sama dengan 7 plus itu sama dengan 8, karena 7 akan ditambah 1 menjadi 8. 8 jika dibawa dalam angka biner akan menjadi 1000 dikurang 2 jika dibawakan dalam angka biner menjadi 0010, jika dikurangkan akan menjadi 000 dan hasilnya 0. Dan Y sama dengan 999 dengan tanda double min, itu bermakna bahwa 999 dikurang 1 menjadi 998. Jika dibawakan dalam bentuk angka biner akan menjadi 011111000110 ditambah 2. Nah, di sini 2 ini kan angka binernya kan 0010, ya, 010. Mengapa di sini nilainya itu bertambah?
karena dia harus menyesuaikan. Dia harus menyesuaikannya. Jadi di sini ditambah lagi beberapa nol di depan angkanya itu. Maka dijumlahkan akan menjadi 0,11111100,110. Apabila dari angka biner dibawa ke angka biasa dalam angka desimal akan menjadi 99. Oke, di sini melanjutkan tentang tugas mandiri praktikum ketiga. Di sini ada dua soal. Saya membacakan yang soal nomor pertama, yaitu buatlah program untuk menentukan lebih dari atau kurang dari berdasarkan dua bilangan input dari user. Inputnya seperti ini, bilangan 1 dan 2. Terus membandingkan kedua bilangan, lalu outputnya seperti contoh di bawah ini. Nah, langsung saja kita eksekusi di kodenya. Nah, saya sudah membuat kodenya seperti ini, sangat simple, menggunakan fungsi if dan else. Lalu kita coba run. Seperti contoh tadi, kita menggunakan 7 dan 9. Maka hasil sudah seperti contoh yang tadi barusan kita lihat. Di sini saya akan menerangkan bagaimana program tersebut bisa berjalan. Pertama, di sini saya menginputkan integer x dan y. Lalu kita bisa print bilangan ke-1, kita anggap sebagai x adalah bilangan ke-1 dan y adalah bilangan kedua. Lalu kita masukkan, terus masuk ke fungsinya. Di sini menggunakan if else. Di sini bisa mengetik if x kurang dari x lebih besar dari y. Jika if lebih besar dari y, maka dia akan muncul x lebih besar dari y. Kita akan print bahwa dia lebih besar. Tetapi jika tidak, else x akan lebih kecil dari y. Seperti codingan ini, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kita hanya menggunakan if dan else. Jika if x lebih besar dari y, maka dia akan mengoutputkan x lebih besar dari y tersebut. Sebaliknya, jika tidak atau else, maka x kurang besar dari y. Oke, sekian selesai nomor 1. Lalu kita beralih ke nomor yang kedua. Buatnya sebuah program untuk menentukan tahun yang diinputkan merupakan tahun kehabisan atau bukan. Tahun kehabisan adalah tahun yang habis dibagi 4 atau mod. Input seperti ini, proses dan outputnya seperti ini, dan contohnya ada di bawah ini. 2020 adalah tahun kehabisan. Oke, kita akan langsung ke kodenya. Kodenya seperti ini, ya. Saya membuatnya seperti ini. Nah, ini kita akan mengecek apakah hasilnya sama. Kita akan run di sini. Program tahun kehabisan kita akan masukkan sama seperti contoh, yaitu 2020. Nah, hasilnya 2020 adalah tahun kehabisan. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana cara programnya itu berjalan. Di sini saya menginputkan integer tahun dan seperti tambah, dan bisa menambahkan, masukkan tahunnya buat inputannya, lalu di scan, lalu kita ke fungsinya. Di sini kembali menggunakan if else, tapi sekarang ditambah dengan else if. Else if itu bisa dibuat karena ada dua kemungkinan bahwa misal iya atau tidak. Jadi misal contoh if ini tahun habis dibagi 400 sama dengan 0, maka tahun itu adalah kehabisan. Lalu jika tidak, bisa ada else if nya lagi, apakah tahun itu habis dibagi 100.
Jika tahun itu habis dibagi 100, maka tahun itu bukan tahun kehabisan. Lalu turun lagi, jika tahun itu habis dibagi 4, maka tahun itu adalah kehabisan. Else, jika tidak habis dibagi 400 maupun tidak habis dibagi 100 maupun dibagi 4, maka tahun itu otomatis bukan tahun kehabisan. Seperti itu teori dari tahun kehabisan. Nah, jadi misal tadi kita menginputkan di sini di inputannya 2020. Nah, si if ini akan mengecek if apakah 2020 itu habis dibagi 400. Jika iya, maka dia akan tahun kehabisan. Jika misal bukan, dia akan turun lagi dan dicek apakah habis di mode 100 apakah habis. Jika iya, dia bukan tahun kehabisan. Nanti dia akan turun lagi else if, terus turun lagi else if lagi sampai jika tidak semuanya, maka dia akan turun di else yang tidak sama sekali dan dengan output bukan tahun kehabisan.